Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu smartphone baru dari Oppo. Dia adalah Oppo A33. Oppo A33 ini adalah smartphone entry level Oppo yang dijual dengan harga resmi Rp2.299.000 dan hanya tersedia satu varian saja. Dengan harga jual tersebut, smartphone ini menawarkan beberapa hal yang cukup menarik di kelasnya, seperti layar 90Hz, baterai 5000 mAh, stereo speaker, dan hal menarik lainnya. Lantas apa sajakah hal-hal menarik dari smartphone ini? Apakah smartphone ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan layak untuk dibeli? Mari kita bahas dan kenali lebih dalam melalui video ini. Oke, seperti biasa pertama kita lihat dulu dari paket penjualannya. Smartphone ini dijual dengan box berwarna putih dengan foto smartphone-nya di bagian depan. Di dalam kita mendapatkan SIM ejector, buku manual dan kartu garansi, softcase transparan, kabel USB Type-C, dan terakhir ada adapter 18 watt. Untuk kelengkapan paket penjualan, Oppo tetap memberikan softcase ya. Lumayan lah untuk perlindungan pertama, jadi kita nggak perlu beli case tambahan secara terpisah ya. Oke, selanjutnya kita bahas fisik smartphone-nya. Saat pertama kali melihat dan menggenggam smartphone ini, desainnya terlihat cukup menarik untuk sebuah smartphone dengan harga 2,3 juta rupiah. Dilihat dari depan, desain layarnya sudah pakai punch hole display atau layar tompel, sehingga bagian depannya terlihat full screen dan sudah kekinian banget. Kita balik ke belakang, finishing back cover dan warnanya juga nggak kalah menarik. Terlihat mengkilap seperti kilapan warna mutiara ya, yang memberikannya kesan premium. Untuk warna yang kita review ini adalah warna mint cream. Warna yang terlihat cukup lembut, perpaduan antara warna putih dengan hijau mint. Bagi yang suka warna gelap, tersedia satu varian warna lagi yaitu moonlight black. Lalu di bagian bawahnya ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan ada speaker. Di kiri ada SIM tray dan volume rocker. Di kanan ada tombol power. Di belakang ada triple kamera yang sejajar ke bawah di bagian kiri atas. Dan di tengah ada sensor fingerprint. Selanjutnya kita bahas layarnya. Smartphone ini menggunakan layar dengan panel IPS berdiagonal 6,5 inch dengan resolusi 720x1600 pixel. Nah, di bagian layar ada hal yang istimewa yang ditawarkan oleh smartphone ini, yaitu adalah penggunaan refresh rate yang sudah 90Hz. Hal ini tentunya membuat Oppo A33 ini cukup menarik di kelasnya ya. Karena di harga 2,3 juta aja, sekarang kita udah bisa dapetin smartphone dengan layar 90Hz. Dengan begitu, kita bisa merasakan keunggulan-keunggulan layar 90Hz pada smartphone ini, seperti transisi yang smooth dan responsif. Efeknya akan terasa sekali pada saat kita scrolling, bermain game, ataupun menikmati film dan video dengan FPS tinggi. Pergerakan grafik pada layar akan terlihat cepat, halus, dan lancar. Kemudian karena model layarnya sudah menggunakan punch hole display dan menggunakan diagonal 6,5 inch, membuat layarnya terlihat sangat besar dan luas. Cukup memuaskan jika digunakan untuk menonton film. Untuk ketajaman memang tidak bisa dikatakan istimewa ya, karena masih HD+. Tapi masih cukup diterima lah ya untuk kelasnya. Selanjutnya kita bahas spesifikasi. Untuk chipset, smartphone ini menggunakan salah satu chipset baru dari Snapdragon, yaitu adalah Snapdragon 460 dengan GPU-nya Adreno 610. Snapdragon 460 ini dipadukan dengan RAM sebesar 3GB berjenis LPDDR4X dengan internal 32GB. Walaupun Snapdragon ini masih masuk kelas 400 series, tapi yang terbaru ini diklaim punya performa 70% lebih baik. Untuk sensor standar semua ada ya, termasuk giroskop. Untuk koneksi USB dia sudah menggunakan USB Type-C 2.0 yang juga sudah support OTG. Untuk slot kartunya menggunakan dual SIM non-hybrid dengan dedicated micro SD slot. Untuk keamanan biometrik tersedia Face Unlock dan juga fingerprint konvensional. Untuk sistem operasinya menjalankan Android 10 dengan UI-nya ColorOS versi 7.2. Mengenai output suara, ternyata speaker di smartphone ini sudah stereo, yang berarti dia punya dua buah speaker, satu di bagian bawah dan satu lagi di bagian atas, yaitu di bagian earpiece.
Sistem audionya didukung oleh Direct 2.0 yang membuat sistem audionya bisa menyesuaikan efek keluaran audio sesuai dengan penggunaan kita. Misalnya suara yang dikeluarkan saat menonton film, bermain game, ataupun mendengar musik akan berbeda-beda efeknya. Untuk kualitas suara di smartphone ini sih sudah cukup baik dan bisa diandalkan ya menurut saya, baik secara kualitas maupun secara kekuatan suaranya. Untuk urusan daya, smartphone ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan sistem pengisian fast charging 18 watt. Baterai yang masih cukup besar untuk kelasnya. Kapasitas 5000 mAh cukup lah ya untuk menemani aktivitas harian kita. Untuk pengisiannya sudah menggunakan adapter 18 watt yang sudah disediakan di paket penjualan. Untuk pengisian dari 0 sampai 100 memakan waktu sekitar 2,5 jam. Untuk sistem manajemen dayanya tersedia mode super hemat daya yang bisa kamu gunakan di saat baterai sudah dalam keadaan low. Namun kamu belum bisa mencharging smartphone-nya. Dengan begitu, penggunaan CPU dan penggunaan aplikasi akan sangat dibatasi, sehingga durasi penggunaan baterai akan meningkat drastis. Kamu tetap bisa menjalankan aplikasi-aplikasi penting saja yang dapat kamu pilih hingga 3 aplikasi ya. Kemudian ada fitur pengoptimalan siaga tidur yang kalau diaktifkan akan mengurangi konsumsi baterai saat kita tengah tertidur dengan cara mengurangi aplikasi yang berjalan di latar. Sehingga selain menghemat baterai juga akan meningkatkan kualitas tidur kita ya. Karena beberapa notifikasi aplikasi yang kurang penting juga akan ditunda masuknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian performa. Sebagai salah satu smartphone yang pakai chipset baru, performa dari Snapdragon 460 ini tentu cukup membuat penasaran. Saat di benchmark dengan Antutu, ia mendapat skor sebesar 134.032 dengan skor CPU-nya 58 ribuan dan skor GPU-nya 18 ribuan. Skornya nggak bisa dibilang rendah sih ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget juga. Untuk penggunaan casual harian, performanya kita bilang cukup lah ya. Multitasking ringan, scrolling masih cukup enak kok dipakainya. Lantas gimana dengan performa gamingnya? Langsung aja kita tes beberapa game. Pertama kita tes PUBG Mobile. Untuk game ini dapat berjalan dengan setting grafik smooth high. FPS-nya masih cukup enak dan tidak mengganggu permainan. Masih layak banget kok dipakai buat mainin game ini. Yang kedua kita tes Call of Duty Mobile. Game Battle Royale yang gak kalah bagus ini juga bisa berjalan dengan cukup lancar di smartphone ini dengan setting grafik rendah dan FPS sedang. Terlihat di sini grafik dan FPS-nya masih cukup oke lah ya. Yang ketiga adalah PES 2020. Untuk game bola ini juga berjalan dengan normal dan tidak ada kendala yang saya temukan. Game berjalan dengan cukup baik dan lancar di smartphone ini. Yang keempat adalah Asphalt 9. Game balap mobil ini terkenal punya grafik yang cukup berat. Di smartphone ini, kamu masih dapat memainkan game ini dengan FPS yang cukup memadai di setting grafik di mode performa.
Yang kelima adalah Free Fire. Game ini adalah yang paling ringan dari semua game yang kita coba. Tentunya tidak akan ada masalah ya saat menjalankannya. Setting grafik bisa rata kanan dan game masih berjalan dengan sangat baik di setting tersebut. Untuk gaming bisa disimpulkan, performa smartphone ini masih cukup untuk game-game populer dan berat, tapi dengan setting low to medium. Setelah kita pakai bermain game selama kurang lebih 45 menit, kita coba ukur suhu permukaannya. Smartphone ini menghasilkan suhu tertinggi sebesar 37 derajat Celcius, suhu yang masih normal dan tidak overheat. Oke, terakhir kita bahas kameranya. Smartphone ini menggunakan triple kamera belakang dengan single kamera depan. Kamera belakangnya memiliki konfigurasi lensa utama 13 megapiksel dengan f2.2, lensa kedua 2 megapiksel dengan f2.4 makro, dan terakhir ada 2 megapiksel f2.4 deep sensor. Ketiga lensa ini juga ditemani oleh satu buah LED flash. Untuk kamera depan resolusinya 8 megapiksel dengan f2.0. Untuk menu kamera ada mode foto untuk pengambilan foto otomatis yang sudah dilengkapi dengan AI cam, video untuk perekaman video, potret untuk bokeh. Lalu di menu selengkapnya ada makro untuk foto makro, stiker untuk foto dengan stiker, Google Lens untuk akses ke Google Lens, selang waktu untuk hyperlapse, mode pakar untuk manual, dan terakhir ada mode pano untuk foto panorama. Tidak ada mode malam di kameranya ya. Perekaman video bisa sampai 1080p 30 fps baik untuk kamera depan maupun belakang. Berikut adalah beberapa hasil jepretan kameranya. Oke, itu tadi dia hasil review kita terhadap Oppo A33 ini. Kesimpulannya, walaupun ia adalah smartphone entry level, tapi membawa satu fitur high-end yang cukup menarik, yaitu adalah layarnya yang sudah 90Hz. Di sisi lain, dengan harga 2,3 juta yang ditawarkan, smartphone ini juga sudah menggunakan baterai 5000 mAh fast charging 18 watt dengan port USB Type-C, speaker stereo, dan prosesor baru dari Snapdragon yaitu Snapdragon 460, yang menawarkan peningkatan performa untuk kelas entry level. Untuk kameranya dia masih pakai triple kamera dan minus lensa ultrawide ya. Jadi buat kamu yang pengen jepret-jepret dengan mode lebar tentunya belum bisa dilakukan. Satu hal yang menurut saya agak kurang yaitu hanya ukuran RAM dan internalnya yang bisa dibilang sangat pas-pasan. Jadi kalau untuk install beberapa game besar saja pasti akan terasa cepat penuh. Namun hal ini bisa kamu siasati dengan menambahkan micro SD agar penyimpanan internalnya hanya digunakan untuk install aplikasi saja. Oke deh, sekian review kita mengenai smartphone ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Silahkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum agar tak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Follow juga Instagram kita di @canggihkali. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.